Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, terlebih berkat waktu kita ada di tempat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita menyiapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari tundukkan kepalamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih, katakan Tuhan, terima kasih Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, bersekutu menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Kami mohon kekudusan-Mu, kuduskan kami, sucikan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga benar-benar yang terbaik yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami sudah dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Maka tempat ini dipagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mencuri sukacita kami, mengganggu ibadah kami, apapun bentuknya ia bekerja. Pagi hari ini kami mensatukan hati iman kami mau tolak, kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar kuasa-Mu yang bekerja, hadirat-Mu kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih
kuasa-Mu bekerja lebih dahsyat Tuhan. Dan hati kami siap untuk bersorak, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri, saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita karena Dia jalan kebenaran di dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Dengan semangat kita memuji Tuhan. Amin, haleluya. Dia jalan kebenaran. Mari sama-sama katakan. Jalan kebenaran, jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya lagi katakan aku jalan, haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat kedua tanganmu, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada jemaat saya yang katakan glory, haleluya. Glory, suara lebih kencang lagi. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama siapa? Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lagi katakan di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Saudara percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Kita lebih dari pemenang oleh kuasa darah Yesus. Amin. Mari kita berikan dengan sukacita ya. Karena kita tahuan umat lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dan segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis lagi dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di
darahnya. Dia telah mati untuk menebus setiap dosa saya dan saudara. Dan pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu lebih dalam. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya siap dilawat Tuhan. Saya siap dijamah Tuhan. Saya siap diubahkan dengan kebenaran-Mu pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh. Haleluya, Yesus. Kami buka hati kami lebih dalam pagi hari ini untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin kamu sudah lama bergumul, berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Tetapi pujian ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam dengan caranya, dengan waktunya. Dia berikan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik di setiap hidup kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan pernah bimbang, jangan pernah putus-putus kita berdoa. Jangan pernah putus-putus kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan putus-putusnya kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang aman-aman. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan kami pagi hari ini. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan lebih mengerti akan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami mau dibentuk, kami mau dilawat, kami mau diberkati, kami mau diingatkan, kami mau dinasehati lewat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, pengurapan yang baru, hikmat Allah, kuasa Allah bekerja, sehingga pagi hari ini ada sesuatu yang akan kami nikmati, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Puji Tuhan, saudara juga yang di lantai bawah. Kalau yang di bawah suaranya kurang jelas, bisa dikasih tahu ya. Saudara, kita hari ini hari Minggu yang pertama tentu, sehingga ada perjamuan kudus. Dan lebih dari itu, saudara, kita ada di Minggu yang pertama di bulan Desember, sehingga saudara dan saya sudah masuk dalam bulan yang dimana saudara sudah mulai melihat, merasakan suasana Natal tentunya ya. Saudara kemana-mana, saudara sudah bisa melihat hiasan-hiasan Natal. Kalau di Manado itu sudah dari November, saya lihat mereka itu sudah Natal begitu, sudah bikin Natal di rayon, di komsel mereka begitu. Nah saudara, sehingga pada pagi hari ini saya akan bicara beberapa waktu ke depan ini tentang Natal, supaya saudara juga sudah mulai merasakan tentang Natal. Lebih daripada itu adalah memahami tentang Natal. Natal sendiri akhirnya kan kelahiran, artinya sendiri kan kelahiran. Ya tentu berbeda-beda penyebutannya saudara, karena kita mengadopsinya dari Portugis ya saudara, tentang kelahiran ini. Kalau di bahasa Inggris ya Christmas, kalau saya tidak tahu bahasa Chinese-nya sebutnya bagaimana. Jepang juga beda, tentu Jepang tidak menyebut Natal, dia pakai bahasa sendiri ya. Nah, dari sini saudara, saya akan membawa saudara melihat tentang Natal ini, saudara, kelahiran ini. Jadi kita akan melihat tentu berfokus kepada kelahiran tentang Yesus, karena Natal ini sebetulnya kan adalah digunakan tentang kelahiran ini secara umum. Ya, saudara dan saya lahir itu, kalau kita lahir di zaman apa saudara? Zaman 2000 tahun lalu, pasti kalau menggunakan bahasa ini ya kita juga semua akan ditanyakan, kamu Natalnya kapan? Kamu Natalnya kapan? Begitu. Sama dengan kalau kita tanya orang sekarang, kamu lahirnya kapan? Kamu lahirnya kapan? Nah begitu saudara, itu Natalnya kapan? Natalnya kapan? Nah kalau kita, saudara, ternyata terjadi kan satu apa ya saudara, kadang-kala bahasa itu terjadi satu perkembangan menyempit atau melebar dia saudara. Natal ini jadi terjadi perkembangan yang menyempit justru, karena dulu itu adalah umum, ya umum digunakan oleh masyarakat umum tentang kelahiran, tentang Natal itu. Tetapi pada akhirnya sekarang kalau orang berkata, kamu Natal kapan? Pasti itu hanya menunjuk kepada satu orang saja, yaitu Yesus, kan begitu saudara. Jadi tidak lagi secara umum ya. Nah pagi hari ini saudara, saya akan membawa saudara untuk melihat mengenai Natal ini saudara, khususnya kita fokus pada penyempitan tadi tentang berfokus kepada Yesus, sehingga kita akan dapat memahami khususnya di bulan Desember ini tentang Natal berkaitan dengan Tuhan Yesus yang akan kita belajar pagi hari ini. Mari kita akan memulai saudara pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu, baru kita akan mulai belajar saudara tentang Natal kaitannya dengan Tuhan Yesus saat ini.
Dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Bergantian ya saudara, saya ayat 15, saudara ayat 16, sampai satu perikop ini sampai ayat 23. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala hukum, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah yang mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam bentuk jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bersalah dan ada kesehatan di hadapan-Nya. Ayat 23 bersama-sama, 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak menggoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk saudara. Kalau dalam perikop ini bagaimana dikatakan tentang keutamaan Kristus. Bagaimana saudara kita akan belajar pagi hari ini tentang kelahiran Yesus atau Natal ini kaitannya dengan Yesus ini. Pertama kita akan belajar mengenai Natal kaitannya dengan Sang Pencipta. Bagaimana Pencipta kok bisa lahir? Ini kan saudara yang juga kadangkala sampai sekarang saudara, dari abad pertama pun saudara, memang sudah terjadi satu saudara, secara manusianya orang terjadi satu bukan kebingungan tetapi sulit untuk mencerna. Sulit untuk mencerna bagaimana saudara Allah yang adalah roh tetapi punya natur manusia. Bagaimana Allah kok bisa lahir? Begitu saudara. Nah ini saudara yang sulit sekali bagi satu logika manusia saudara. Tetapi itulah Allah. Selain kita harus melihat bahwa namanya Allah, Dia mampu bisa jadi apa saja. Kan begitu saudara. Kalau Tuhan itu, Allah itu tidak mampu jadi manusia, Dia tidak mampu ya, berarti Dia bukan Allah. Karena Allah itu adalah punya kemampuan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Amin saudara. Mau jadi apapun Dia bisa, kan begitu. Itu pandangan dulu supaya saudara melihat. Kita lihat saudara, bagaimana Natal ini dengan kaitan dengan Sang Pencipta. Dia Yesus adalah pencipta. Sehingga Paulus mau menjelaskan di jemaat Kolose. Bagaimana mau menjelaskan ke mereka? Kok Yesus baru lahir 2000 tahun lalu, tetapi Dia juga disebut Sang Pencipta. Jadi orang 2000 tahun lalu kan dia berpikir begini, bagaimana ya? Ini jemaat Kolose ini ada di Asia Kecil ya saudara, ada di Asia Kecil, daerah Turki sekarang. Saya ya kalau Tuhan berkenan, saya mungkin mungkin Februari atau Maret lah saudara ya akan membimbing orang Kristen tur rohani lah seperti dulu Israel. Jadi saya mungkin tidak ke Israel dulu, tapi ke Turki.
Turki itu, makanya kalau kita belajar Alkitab ini, kebanyakan semua saya arahkan saudara itu ke Turki. Kalau tentang Yesus pasti ke Israel. Ya, tapi kalau mulai Paulus menulis ini, saudara, itu semua ada di daerah Turki. Nah, termasuk jemaat Kolose ini. Bagaimana jemaat Kolose memahami? Mereka tahu bahwa Yesus kan lahir. Ya, kalau ini ditulis seandainya sekitar tahun 70 Masehi, saudara, berarti kan mereka memikirkan, loh Yesus yang kamu bicarakan ini, kamu beritakan ini kan berarti baru ada lahir sekitar, kalau dibilang tahun 1 Masehi, ya baru sekitar 70 tahun lalu. Tapi bagaimana kaitannya kamu mengkaitkan dengan pencipta? Nah, sehingga saudara, kita akan belajar pagi hari ini juga tentu supaya kita memahami kebenaran firman Allah yang dimana kita juga kan harus mempertanggungjawabkan iman kita mengenai Natal tentang Yesus itu. Sehingga pagi hari ini poin yang pertama, saudara, kita akan membahas begini, saudara. Ya, dalam tema kita tentang Natal saja, Natal Yesus, saudara, atau kelahiran Yesus yang sudah kita mulai dari sekarang sampai ke depan. Dan kita akan bicara tentang Natal ini, kelahiran Yesus ini kaitannya dengan bagaimana dia sebagai sang pencipta. Kita mulai ayat 15 ya, kita akan bahas ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Manusia diciptakan menurut siapa, saudara? Gambar Allah, kan begitu, saudara. Jadi kalau saudara akan lihat gambar siapa kita ini, saudara. Oh, oke, saya bawa begini, saudara. Ini juga kan bagi jemaat Kolose. Bagaimana kalau kita diciptakan menurut gambar Allah? Gambar Allah yang bagaimana? Yohanes pasal 4 berkata Allah itu roh. Saudara tidak bisa gambar itu roh. Kan begitu, tidak bisa gambar. Tetapi manusia dikatakan diciptakan menurut gambar Allah. Apakah menurut gambarnya pribadi Bapa atau pribadi Roh Kudus? Pribadi Bapa tidak pernah jadi manusia. Pribadi Roh Kudus tidak pernah jadi manusia. Atau ketambahan natur manusia. Yang hanya ketambahan natur manusia adalah pribadi siapa, saudara? Yesus. Sehingga hanya Yesus yang memiliki satu pribadi, dua natur. Nah, mari kita mulai, sudah melihat. Sebetulnya, saudara, dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi menjelaskan kepada jemaat Kolose, dia adalah gambar Allah, tapi kalian tidak kelihatan, tapi gambarnya sudah ada. Terus dikatakan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Saya kaitkan dulu dengan ayat yang ke-17. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Begini, saudara, dia sudah ada lebih dulu. Gambar Allah dalam Yesus ini. Jadi manusia kita sebetulnya begini, saudara. Kalau Yesus lahir 2000 tahun lalu, Yesus lahir 2000 tahun lalu, berarti kemanusiaan dia baru ada 2000 tahun lalu. Kemanusiaan, ketambahan natur. Tetapi saudara, pribadi Yesus itu sudah ada sejak kekekalan, kan begitu? Dia tidak terbatas waktunya. Tapi begini, saudara, kalau Yesus berkata atau Paulus menjelaskan di sini, dia adalah yang utama, dia adalah juga disebut apa, saudara? Dari segala ciptaan, dia sudah ada lebih dulu. Jadi Yesus pun, saudara, disebut manusia dia bukan secara jasmani, saudara, memang baru ada 2000 tahun lalu. Tetapi saudara, manusia Yesus ini sebelum Adam ada, sebetulnya di dalam ayat 16, ayat 15, sebetulnya di dalam kemahakuasaan Allah, sebelum manusia, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum manusia itu juga dibuat, manusia Yesus itu sudah ada. Sebelum lahir ya. Tapi di dalam kemahakuasaan Allah, bahwa manusia Yesus itu sudah ada.
baru diciptakan Adam itu menurut gambarnya Allah atau Yesus itu. Sehingga Paulus menjelaskan memang dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Bukan hanya pribadi dia, tetapi kemanusiaan dia pun sudah ada. Tapi baru diwujud nyatakan pada waktu kelahiran 2000 tahun lalu. Begitu saudara. Karena Allah itu tidak begini saudara. Cara dia menciptakan bukan berjalannya waktu terus dia mikir, kita menciptakan apa lagi ya? Oh, kita ciptakan Adam deh. Yang ada. Berjalannya waktu lagi, kita menciptakan apa lagi ya? Oh, binatang. Jalannya waktu, kita ciptakan apa lagi ya? Bukan begitu Allah itu saudara. Di alam kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah menciptakan, bahkan dibilang di Kejadian pasal 1 saudara, kita lihat situ sudah menjelaskan selesai menciptakan hari ke-6 dan Allah tidak pernah menciptakan lagi. Jadi dalam kekekalan Tuhan segala sesuatu sudah selesai. Allah tidak akan menciptakan lagi sorga. Allah tidak akan menciptakan lagi neraka. Saudara sudah lihat neraka apa belum saudara? Neraka sudah ada atau belum saudara? Sudah ada, tapi kita belum bisa lihat kan begitu saudara. Tapi itu sudah ada, sudah selesai semua. Tuhan tidak akan pernah menciptakan sesuatu lagi. Sudah selesai, dia sudah ciptakan semua dari awal. Hanya saja apa yang diciptakan, dia sudah ciptakan semua dari awal. Itu akan muncul baru berjalannya waktu muncul lagi. Tapi bukan berarti dia baru ciptakan. Sama seperti kita bicara tentang Yesus ini. Natur manusia Yesus dalam kekekalan sudah ada. Sudah ada. Makanya manusia itu dengan Yesus itu bukan Yesus sebagai manusia mengikuti manusianya, tapi manusia yang mengikuti Yesus. Dari kekekalan itu, gambar Allah sebagai manusia itu sudah ada. Saya tidak tahu sudah bisa nangkap atau belum sudah. Jadi bentuk Yesus sebagai manusia bukan mengikuti kita sebagai manusia, tapi justru manusia mengikuti gambar Allah. Sekalipun Yesus baru ada 2000 tahun lalu, secara kelahiran manusia, kan Adam duluan, baru Yesus, kan begitu. Tetapi di alam roh kemahakuasaan Tuhan, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sebagai manusia itu sudah ada. Sekalipun baru diwujud nyatakan dari Adam ke Abraham, itu ribuan tahun lalu. Ribuan tahun Adam sudah ada, baru Abraham ke Yesus 2000 tahun lalu. Baru Yesus diwujud nyatakan. Sehingga kadang-kadang orang berpikir, oh kemanusiaan Yesus mengikuti Maria. Oh kemanusiaan Yesus mengikuti Yusuf. Oh kemanusiaan Yesus yang mengikuti Adam. Sebetulnya saudara kebalikan. Yang benar adalah baik manusia Adam, baik manusia juga Yusuf, Maria, dan kita sampai saat ini, bukanlah kemanusiaan Yesus mengikuti kita, tetapi manusia mengikuti Yesus sebetulnya. Haleluya saudara. Karena sudah ada dari sejak kekekalan. Nah inilah saudara yang mau dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Sehingga kadang-kadang jemaat di Kolose merasa begini, lah siapa duluan? Yesus ataukah nenek moyang kita? Kan begitu saudara. Yesus kan baru ada. Nah inilah saudara yang dimana Paulus terus berusaha menjelaskan di jemaat Kolose bahwa dia dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi sudah ada sebetulnya dia di dalamnya. Kemanusiaan Yesus pun sudah ada di alam pada waktu sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jadi makanya Tuhan menciptakan, dikatakan, coba saya minta dulu ingat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar pun, jadi manusia mengikuti gambar dan rupa Allah.
Haleluya saudara. Di dalam Kolose menjelaskan itu juga bahwa yang sulung lebih utama dan diciptakan. Dia yang tidak kelihatan sudah ada. Jadi manusia kita pun saudara sebetulnya mengikuti manusia Yesus. Kalau kita lihat Yesus saudara yang sudah lahir 2000 tahun lalu, bukan berarti oh Yesus ketambah natur manusia sehingga Yesus itu mengikuti manusia. Sebetulnya tidak demikian. Bahkan pada waktu mau menciptakan Adam itu saudara, Tuhan berkata, Allah berkata, baiklah kita. Jamak di sana ya, ada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan. Pada Yohanes pasal 4 berkata, Allah itu roh. Mau gambar bagaimana itu roh? Tidak bisa digambar. Tidak bisa berbentuk itu roh. Tapi manusia berbentuk sudah. Bahkan kadang-kadang dalam Alkitab sekalipun sudah melihat Allah itu punya tangan. Ya, bagaimana dia punya tangan kalau roh? Tapi di sini memperlihatkan saudara bagaimana saya sedang berbicara saudara Natal Kristus ini yang berkaitan dengan penciptaan. Supaya saudara juga memahami, oh Yesus itu sekalipun natur manusia itu baru diwujud nyatakan 2000 tahun lalu. Berarti sudah 2020-an ya, tahun lalu. Tapi dalam kekekalan, natur manusia itu sudah ada. Haleluya saudara. Sudah ada. Sehingga manusia mengikuti itu. Ayat selanjutnya. Ayat 16 berkata begini. Oh, masih ayat 15. Dia yang sulung dikatakan saudara. Nah ini juga hati-hati saudara ya. Ini kan kadang-kala dipakai oleh saksi Yehova. Ya ada beberapa jemaat datang lalu juga ke rumah berbicara Pak ada kita didatangin saksi Yehova. Terima kasih ya jemaat kalau ada begitu langsung informasikan, diskusikan. Karena kalau jemaat tidak terlalu paham, ternyata Yesus itu yang sulung dari ciptaan. Ada lagi ayat itu. Oh Yesus itu pertama dia adalah ciptaan pertama. Nah itu dipakai oleh saksi Yehova. Dan kalau sudah tidak memahami ayat seperti ini, dia lebih utama. Dia yang sulung. Kelihatan dia juga yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Jadi saksi Yehova akan memakai bahwa oh Yesus ini dia itu ciptaan yang pertama dari segala ciptaan. Nah ini berbahaya. Kalau saudara tidak mampu memahami apa yang saya jelaskan tadi saudara, bahwa sebetulnya Tuhan sedang menjelaskan dari kekekalan itu, Yesus itu punya natur manusia itu memang sudah ada dalam pandangan Allah, dalam kemahakuasaan Allah. Dia memang natur manusia itu sudah ada. Makanya dia dibilang yang sulung. Nah kalau saksi Yehova bilang dia ciptaan yang sulung, makanya Yesus itu hanya sebatas ciptaan, tapi yang sulung dan diberi kuasa, kemampuan. Ini saksi Yehova ini berbahaya saudara. Makanya dalam poin pertama ini saya menjelaskan Natal kaitannya dengan pencipta, sang pencipta. Ada kata sandang di sana, kata sang pencipta. Selanjutnya dikatakan dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, dia yang utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus sudah ada dari awal. Dia yang utama dari segala sesuatu. Jadi sebelum yang lain diciptakan, yang dibentuk lebih dulu, saudara, di alam kemahakuasaan Tuhan, itu adalah manusia Yesus. Makanya ketika mau ciptakan Adam Kejadian 1:26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Allah dan rupa kita dikatakan. Jadi sudah ada sebetulnya manusia Yesus itu. Bukan Adam lebih dulu. Hanya saja saudara, wujud nyataan manusia Yesus baru 2000 tahun lalu. Saudara bisa pahami ya, atau bisa membedakan ya. Jadi di dalam menurut ayat ini menjelaskan saudara, memang secara pribadi Yesus sudah ada secara kekal. Secara kemanusiaan Yesus sebetulnya sudah ada sejak kapan lagi saudara? Kekekalan. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Namun natur wujud begini, natur manusia Yesus itu memang sudah ada sejak kekekalan.
Tetapi pewujud nyataan, saudara, bagaimana ada tubuh, ada tulang, Yesus itu baru 2000 tahun lalu. 2000 tahun lebih. Oke, kita lanjut ya saudara. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Perhatikan. Ya memang saudara, makanya saya bilang jemaat di Kolose pada waktu itu mau memahami yang tidak kelihatan, dia sulit. Tapi bagaimana Paulus berusaha menjelaskan di dalam Dia, di dalam Yesus itu, yang tidak kelihatan pada waktu Dia belum ada, itu sudah ada. Bahkan dikatakan Yesuslah yang menciptakan, katanya begitu. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose ini sekali lagi bahwa di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu berapa banyak, saudara? Ya, tidak terbatas sealam semesta ini. Ada yang bisa hitung bintang? Tidak ada. Bintang itu ciptaan. Ada yang bisa hitung batu? Tidak ada yang bisa hitung berapa banyak batu ini, baik di bumi, baik di alam semesta ini. Dan Yesus yang kita bicara, yang akan kita peringati, yang kita sudah mulai sekarang nyanyikan lagu Natal ini, saudara. Dia adalah yang sulung, dia juga adalah sang pencipta. Amin, saudara. Dia adalah sang pencipta. Makanya saudara, tidak boleh jemaat Tuhan di tempat ini melepaskan Yesus itu. Saudara tidak boleh hanya beriman, oh Yesus itu kan hanya natur Tuhan saja. Itu tidak boleh. Yesus itu dia memiliki dua natur, satu pribadi. Tetap mesti pegang itu, karena itu Alkitab yang bilang. Makanya kita jemaat Tuhan, sekali lagi saudara, Alkitab mengajarkan kita, iman harus timbul, atau kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, atau iman kita harus timbul melalui Alkitab. Mungkin ada kitab suci orang lain berkata, wah Tuhan itu tidak mungkin ada natur manusia. Ya sudah, kitab kalian. Tapi kita sedang beriman kepada Alkitab kita. Amin, saudara. Kita sedang beriman kepada Alkitab kita. Saya pernah mungkin mengajarkan dalam, bukan komsel, tapi pernah ada PA itu tentang Alkitab, saudara. Bagaimana Alkitab yang kita pahami sekarang itu, saudara, adalah sebagai kitab suci yang memiliki tulisan-tulisan ini yang sangat tua dan dibanding dari kitab suci orang lain. Kitab suci kita bukan hanya agama kita yang pegang, Kristen, tetapi juga sama dengan agama Yahudi memegang sama kitabnya. Tidak ada beda. Hanya agama Yahudi tidak memegang perjanjian baru, kita memegang perjanjian lama. Tidak ada bedanya. Dan tentu orang Yahudi mengimani juga tentang Tuhan. Hanya saja orang Yahudi mengimani tentang Mesias itu, saudara, yang akan datang, ya, yang punya juga natur manusia itu. Mereka tidak mengimani Yesus itu yang datang 2000 tahun lalu. Sekalipun pada waktu itu mereka bertanya-tanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Tapi di dalam pemikiran mereka, Mesias tidak boleh mati. Mesias itu adalah Mesias yang akan mengeluarkan mereka dari jajahan Romawi pada waktu itu. Mengeluarkan mereka dari tawanan Romawi pada waktu itu. Tetapi Mesias yang datang pada waktu lalu, yang Natal itu, Yesus itu menjadi manusia, dia bukan datang membebaskan orang Israel secara politik, tetapi dia datang membebaskan dari dosa. Itu maksudnya Mesias. Kita balik lagi, saudara. Sekali lagi kita bicara tentang Natal, kaitannya dengan Sang Pencipta. Coba kita baca, saudara, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3.
Mari baca saudara. Bersama-sama ya. Bangkit berdiri dulu saudara. Mari bangkit berdiri. Lantai bawah juga, di lantai bawah jemaat Tuhan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebentar ya. Saudara, ada kalanya di Alkitab firman itu dipahami dengan tulisan atau suara Allah. Tapi kalau firman ini tidak boleh dipahami dengan suara Allah. Ini dia menceritakan pribadi dia adalah firman. Ini bicara pribadi. Ya, pada mulanya disebut pribadinya adalah firman. Oke. Lanjut ayat 2. 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia apa? Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara perhatikan, saudara, untuk tujuan timbul iman. Memang Yesus itu, bagaimana Dia yang sudah lahir 2000 tahun lalu, yang kita imani punya dua natur, natur Allah, natur manusia. Satu sisi manusianya terbatas, tetapi satu sisi Dia dalam natur Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Ayat ini menjelaskan pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu Dialah Yesus yang telah menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Amin saudara. Jadi Yesus maha kuasa atau tidak saudara? Maha kuasa. Ayat 14 saya minta, coba ayat 14. Ini pasal yang sama, mohon maaf. Yohanes 1. Mari kita baca. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Jadi kalau ayat 1, balik dulu ke ayat 1, coba ayat 1. Pasal yang sama. Mari baca 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di mana? Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti dalam kekekalan ya saudara ya. Baru terus 2, 3. Dan firman itu adalah apa saudara? Siapa itu firman? Nah, maksudnya pribadinya itu siapa? Yesus kan? Berarti kalau dibaca, firman itu adalah Yesus itu adalah Allah. Bapa itu apa saudara? Allah. Roh Kudus itu Allah. Jadi Allahnya mesti ditulis satu ya. Allahnya ditulis satu, baru begini. Yesus itu Allah, tapi Allahnya harus tulis satu. Bisa paham ya saudara ya? Itu tentang Tritunggal kita. Jangan sampai salah saudara ya. Jangan menulis Allah Tritunggal kita ini saudara tulis begini: Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Bapa Allah. Itu tidak boleh, salah itu. Jadi ada berapa Allah di situ? 3 Allah. Tidak boleh, menulisnya bukan begitu. Menulisnya Allah ini di sebelah sini hanya boleh satu. Tunggal. Satu tunggal, Allah di sebelah kanan. Baru mulai tulis di sini. Yesus itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Bapa itu Allah. Begitu cara menulisnya. Itu memahami iman seperti itu. Jadi kalau orang bilang, oh kamu punya Yesus yang Natal kamu peringati ini, wah coba kamu hitung, Tuhan kamu jadi 3 kan? Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Bapa juga Allah. Jadi berapa? 3. Saudara koreksi, bukan begitu. Kalau memang menyebutnya iya, tapi jangan dihitung begitu. Mesti ditulis begini: Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Anak itu Allah. Kita balik ayat 1 tadi. Betul-betul secara teks telah menulis saudara. Kitab suci ini telah menulis bahwa dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Sekali lagi ini jangan dipahami firman itu ini ya saudara. Ya, firman itu keluar dari mulut Allah. Tuhan bicara itu firman.
Bukan itu maksudnya ini. Ini menunjuk pribadi Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 1 ini secara teks menulis, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kita bicara tadi saudara, dan firman itu adalah Allah, ayat 14. Sudah baca apa belum tadi ya? Belum ya? Coba kita minta ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Mari baca, 1, 2, 3. Firman itu telah apa? Menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi saudara, firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, yang juga kita sudah pahami secara pribadi memang dia masih roh, tetapi secara konsep kealahan, manusia Yesus itu sudah ada semenjak semula. Amin. Sudah ada. Baru diwujud nyatakan ayat 14 tadi, saudara, firman itu menjadi diwujud nyatakanlah manusia itu. Jadi kalau saudara memahami Allah tidak progresif. Progresnya bukan berarti, seperti saya bilang tadi ya saudara, yuk kita pikir dulu ya, mau ciptakan begini. Hari kedua kita pikir lagi ya, begini. Ini hari ketiga apa yang kita mau bikin ya? Bukan begitu Tuhan itu. Sudah semenjak start dari awal, kalau secara manusia kita ya, Allah tidak punya start awal. Tidak ada start awal, dia memang sudah kekal. Dari kekekalan dia untuk menciptakan segala sesuatu, tidak ada berjalannya waktu. Dari semula semua selesai. Haleluya saudara. Termasuk manusia Yesus itu. Justru manusia itu pertama-tama dikatakan menurut kitab Kolose tadi, sudah dibuat kepada Yesus lebih dulu. Baru manusia Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Amin. Itu dia saudara. Minta lagi ayat 14 tadi, ayat 14 Yohanes 1. Nah, kita lanjut lagi baca ini. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, makanya ini kita ingat ya, ini manusia satu-satunya. Manusia satu-satunya memang disebut anak tunggal ini, yang memang saudara lain dari yang lain. Alkitab mencatat begini, semua manusia telah apa saudara? Berdosa. Yesus ada natur manusia tidak? Ada. Tapi Alkitab bilang kan Yesus ada natur manusia. Alkitab bilang semua manusia telah berdosa. Natur manusia Yesus berdosa apa tidak? Tidak. Karena dia sudah ada sejak kekalan. Dia tidak berdosa. Dia memang cuma wujud nyatakan pribadi dia, bukan pribadi, natur manusia dia memang melalui kandungannya Maria. Maka dibilang anak tunggal ini cuma satu-satunya ini yang manusia tidak berdosa. Makanya Yesus disebut layak untuk menjadi penebus dosa. Makanya manusia tidak bisa menebus manusia berdosa. Karena manusia sudah berdosa. Nggak bisa manusia menebusnya. Boleh nggak manusia menebus? Boleh, tapi jangan berdosa. Tapi Alkitab bilang semua manusia telah berdosa. Hanya ada satu manusia yang tunggal tidak berdosa, adalah manusia Yesus. Makanya dia layak menebus dosa. Ini loh saudara. Kalau orang tanya begini ya, cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita bagaimana? Menebus kita dari itu caranya. Makanya saudara, tidak bisa orang mau menyelamatkan dirinya dengan cara berbuat baik. Enggak bisa. Saya mau menyelamatkan diri dengan cara berkorban sebanyak-banyaknya. Enggak bisa.
Korban apapun, persembahan apapun, tidak bisa kata Alkitab. Korbanmu, persembahanmu tidak akan pernah membenarkan, tidak akan pernah menyelamatkan. Ini konsep keselamatan. Yang bisa menyelamatkan kita, caranya hanya ditebus dosa kita. Dan siapa yang layak bisa menebus dosa? Hanya Yesus. Dosa tidak bisa ditebus dengan benda mati. Nah bisa. Atau kita mau diselamatkan harus juga dengan sesuatu yang ditebus dulu. Tapi tidak boleh ada dosa itu. Hanya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, tidak berdosa. Amin. Ada kekhususan memang. Makanya saudara harus melihat, kadang-kadang orang berkata begini, oh Yesus itu kan berarti sudah ada dosa dari Yusuf dan Maria. Kan dia baru ada 2000 tahun lalu. Nah inilah Paulus mau menjelaskan di jemaat Kolose. Memang secara kelahiran Yesus baru ada 2000 tahun lalu. Tetapi secara kemahakuasaan Yesus itu sudah ada semenjak kekekalan. Baik pribadi dia juga natur manusia. Tapi natur manusia baru diwujud nyatakan 2000 tahun lalu. Atau kalau berbicara di zaman 70 tahun 70 lalu, Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, Yesus itu baru diwujud nyatakan istilah 70 tahun lalu begitu kan. Tapi secara kealahan sudah ada semenjak semula. Justru kita manusia ini diciptakan menurut gambarnya Yesus. Bukan Yesus yang ikuti manusianya Yusuf atau Maria. Bukan, saudara. Justru manusia, natur manusia kita mengikuti Yesus. Saya harap saudara firman ini membuat saudara bertumbuh imannya terhadap Yesus yang punya dua natur ini. Amin. Yesus itu adalah sang pencipta. Sehingga saudara, poin yang pertama saya bahas ini membuat saudara, iman saudara dan saya menghadapi Natal ini. Saudara harus hadapi Natal ini dengan sukacita luar biasa. Amin. Karena inilah Yesus yang kita peringati. Memang kalau orang tidak ngerti kan, ini orang Kristen ngerayain Tuhan kok lahir. Ya kan begitu saudara. Tuhan kok lahir, yang lahir itu manusia. Nah ini kalau saudara tidak punya pemahaman iman yang benar, saudara, orang kadang-kadang, ini kok dirayain kok sampai begini. Kita sedang merayakan kelahiran Yesus itu, saudara, bukan saja, saudara, bukan sedang, oh Yesus baru lahir 2000 tahun lalu, bukan. Pewujud nyataan dia baru 2000 tahun lalu. Tapi secara kekekalan, baik pribadi dia yang adalah roh, natur manusia juga sudah ada sejak kekal. Itulah kembali Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose, kamu harus pahami seperti ini. Kalau saja Yesus itu baru ada 2000 tahun lalu, atau baru lahir, wah, berarti Yesus mengikuti manusia. Tapi yang benar Paulus mau menjelaskan, manusialah yang ikut Yesus. Gambar manusia ini seperti bukan saja bentuk ada tangan, ada mata, tetapi karakter pun selalu seperti Yesus. Haleluya. Kesabaran pun harus seperti Yesus. Kira-kira Yesus pernah caci maki tidak? Nah, dia tidak caci maki dalam konteks ini ya saudara, seperti menghina. Tapi kalau Yesus pernah katakan turunan ular beludak, itu satu bahasa yang sedang sebetulnya, satu bahasa bukan sedang menjelekkan tentang gambarnya dia, manusia bukan, tapi tentang karakter. Bisa paham saudara, bisa bedakan. Yesus pernah berkata itu, keturunan ular beludak kepada orang Israel ya saudara. Itu bukan tentang gambar manusia ini pribadi kita, bukan. Atau secara khusus orang Israel, bukan itu maksudnya. Tentang karakternya. Satu ayat dulu saudara, kita akan selesai ya. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7.
Oke, kita masih poin yang pertama. Kita bicara tentang Natal, tentang kelahiran, tapi kita sekarang bicara tentang Natal kaitannya dengan Sang Pencipta. Sehingga saudara punya iman menemukan kita merayakan Yesus yang lahir 2000 tahun lalu. Bukan sekedar dia manusia yang lahir, tapi dia juga adalah Sang Pencipta. Jangan minta ayat terakhir, Filipi 2 ayat 7. Mari kita baca 1, 2, 3. Oh, mulai ayat 6, ayat 6. Sorry, ayat 6 sampai 7 ya. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjelaskan Yesus itu juga dia merasakan sakit, dia merasakan orang hina, perasaannya juga terganggu. Tetapi padahal dia Allah. Pada waktu dia itu sebagai Allah, pada waktu dia ada 2000 tahun lalu di muka bumi, orang mau menghina, orang tangkap dia. Bisa Yesus itu langsung bilang, mati kamu, mati, saudara. Tidak, tapi memang karena dia ingin menggenapi tujuan, memang dia ada punya natur manusia ini memang untuk datang menebus dosa manusia. Hanya dengan cara itu orang itu bisa diselamatkan. Sehingga dia berkata dia mengosongkan, tidak menggunakan kemahakuasaan dia. Itu maksudnya, saudara. Bukan berarti ada orang kadang-kala, oh seperti Yesus mengosongkan diri. Apa yang kosongkan? Pikiran dikosongin. Bukan begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan coba-coba kosongkan pikiran saudara. Nanti iblis masuk, repot nanti, saudara. Saudara kosongkan pikiran, jadi apa di dalam, saudara? Bukan itu maksudnya ayat ini, saudara ya. Sehingga saudara, ada orang akhirnya sudah bertapa, meditasi, kosongkan pikiran. Tidak ada di ajaran Alkitab mengosongkan pikiran, tidak ada. Jadi Yesus ini dimaksud mengosongkan, dia tidak menggunakan kemahakuasaan dia demi untuk menebus. Jadi bagaimana luar biasa Yesus dikatakan Sang Pencipta alam semesta. Kita bicara Natal kaitannya dengan Sang Maha Kuasa ini. Tapi bagaimana satu manusia ini juga itu bisa menebus dosa manusia semuanya. Bisa, saudara. Hanya orang yang Maha Kuasa yang bisa lakukan itu. Makanya Yesus kenapa bisa dengan darah dia? Kok bisa semua orang percaya ditebus dosanya? Karena dia Maha Kuasa. Itu dia. Oke, dalam poin pertama ini kita membahas tentang Natal kaitannya dengan Sang Pencipta. Bahwa Natal yang kita peringati adalah dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Maha Kuasa. Dan dia adalah Yesus Kristus. Amin. Sebab itu sambut hari-hari ini dengan Natal kita dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan langsung masuk perjamuan kudus. Yang bertugas boleh maju ke depan. Bertugas perjamuan kudus, kita langsung berdoa untuk terima perjamuan kudusnya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami semua bersyukur atas kebenaran firman-Mu telah menerangi iman kami ya Tuhan. Terlebih kami terus memahami tentang Natal bagi kami, tentang kelahiran Yesus Kristus bagi kami. Engkau adalah Sang Maha Kuasa. Bahkan juga Tuhan, bukan hanya Engkau melakukan penciptaan, tetapi Engkau juga melakukan penebusan yang tidak terbatas ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang mampu melakukan itu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Inilah cara Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan, yaitu dengan menebus kami di atas kayu salib. Setiap kami saat ini ya Tuhan akan makan dan minum untuk mengingatkan kami akan penebusan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami mengakui kami sudah ditebus oleh Engkau. Tapi perjalanan hidup kami kadang-kala masih bersalah, berdosa, melanggar firman. Tapi kami terus diingatkan melalui perjamuan kudus. Tuhan tetap menebus kami.
Sebab itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum roti dan anggur yang membawa mengingatkan kami tentang penebusan-Mu, ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, yang telah kami lakukan di masa lalu, sengaja maupun tidak sengaja. Kuasa tubuh dan darah Yesus menebus kami. Sehingga siapapun yang menikmati tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan. Kekuatan iblis dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita melakukan ini untuk mengingat akan diri Yesus. Karena seperti saya katakan tadi, cara Yesus menyelamatkan kita harus satu-satunya disalib. Sehingga iman kita disuruh oleh Tuhan untuk terus mengingat. Hanya dengan cara itulah manusia bisa diselamatkan. Haleluya Tuhan. Sebelum kita makan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dengan iman. Dan cawan dengan tangan kanan saudara, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa. Kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Di lantai bawah juga angkat tangan kanan dan berterima kasih buat cara Tuhan telah menebus kita. Buat cara Tuhan telah menyelamatkan kita, yaitu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cara-Mu yang luar biasa. Hanya Engkau yang mampu melakukan itu ya Tuhan. Sehingga kami sekarang ini adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Engkau yang sudah disalib, mati di atas kayu salib, kubur dan bangkit. Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami sedang memperingati di bulan Desember ini tentang kelahiran, tentang Natal-Mu ya Tuhan. Biar kami khususnya jemaat di tempat ini terus melihat, memandang Natal tentang Yesus yang maha kuasa telah datang menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang telah datang saat ini, kalau ada di antara kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang datang, kami diberkati oleh Tuhan. Demikian perkataan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, sudah diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita percaya semua kita diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyar persembahan, bahkan petugas perjamuan kudus. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, terima kasih buat kehadirannya, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman, jika ada jemaat yang masih melakukan persembahan secara transfer, persembahan pertama atau persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, untuk pembelian ruko kedua, dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manore. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254267370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok, besok hari Senin adalah jadwal doa puasa kita Jemaat Air Siloam. Tinggal kita mau pilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan hari Sabtu karena kegiatan kita sudah masuk Desember ya, sudah banyak kegiatan. Jadi untuk kegiatan ibadah-ibadah kita untuk sementara kita di rumah dulu ya, masing-masing kita berdoa. Dan hari Sabtu, saudaraku, doa pagi tetap ada. Doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi.
Dan kembali lagi hari Minggu, minggu depan, ibadah raya yang pertama jam 8, ibadah raya ibadah anak-anak jam 10, dan ibadah raya yang kedua jam 17 atau jam 5 sore. Puji Tuhan, dan kita doakan ya, doakan terus untuk ibadah dan perayaan Natal kita 2022 pada hari Minggu tanggal 18 Desember jam 17 atau jam 5 sore di gedung gereja dengan tema jaminan keselamatan. Kita berdoa biar semua kita sehat-sehat, bahkan harinya cuaca yang baik ya semua, sehingga kegiatan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk persembahan Natal, saudaraku, bagi yang belum, ada amplop persembahan Natal di bawah, atau mungkin yang mau lakukan transfer dapat ditransfer langsung kepada Bendahara Natal. Nomor rekening BCA 12804382215 atas nama Ibu Lim Sian Yong. Harap dicantumkan ya persembahan Natal ya, supaya tidak salah. Dan untuk konsumsi, saudaraku, apabila jemaat tergerak untuk berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi, harap menghubungi seksi konsumsi atau Ibu Betty supaya dapat diatur ya untuk menu-menunya. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala. Tidak ada, mari saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah yang kami sudah lakukan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan hatimu, dan setiap firman yang kami terima, bahkan pengurapan-Mu di dalam kami memuji menyembah Engkau, menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hidup kami dalam seminggu yang akan datang. Terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, terus Engkau menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-umat-Mu yang pada saat ini hadir dalam ibadah maupun yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari umat-umat-Mu Tuhan, kami hanya tahu satu perkara, bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan kehendak-Mu, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan itu Tuhan, baik mengenai kesehatan, mengenai pekerjaan usaha mata pencaharian, mengenai Tuhan anak-anak pendidikan maupun hari depan yang ada, mengenai apapun juga kami percaya Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja ini Tuhan. Program-program yang ada kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Acara Natal nanti akan diadakan pada tanggal 18 Desember. Setiap dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau sudah mengadakan, Engkau pasti mencukupkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau terus memberkati umat-umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dengan berkat yang kami terima, kami boleh juga memberkati pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan setiap panitia yang bekerja berjerih lelah Tuhan di dalam mempersiapkan acara nanti Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada-Mu. Dan harinya nanti Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, sebagaimana Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Engkau senantiasa menuntun kami, memegang tangan kami. Bangsa negara kami juga taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati pemerintah pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau berikan takut akan Engkau menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Kami memohon berkatilah kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.